Berikut adalah beberapa paket yang tersedia dalam bahasa R, dikelompokkan berdasarkan fungsinya. 1. Paket untuk analisis data. 1. Depelir, paket ini digunakan untuk manipulasi data, seperti filtering, selecting, dan summarizing data. 2. Tidir, digunakan untuk merapikan data, terutama dalam hal reshuffling atau mengubah format data, misalnya dari wide menjadi long. 3. Data, tabel, paket ini adalah alternatif yang lebih cepat dan efisien dari data frame, terutama untuk dataset besar. 4. Reader, digunakan untuk membaca data dari berbagai format seperti CSV, TSV, DAL. 5. Readexcel, digunakan untuk membaca file Excel, .xls dan Flex. 2. Paket untuk visualisasi data. 1. ggplot. ggplot, salah satu paket paling populer untuk visualisasi data di R, yang memungkinkan pembuatan grafik dengan konsep Grammar of Graphics. 2. Plotly, paket ini digunakan untuk membuat grafik interaktif berbasis web dari plot statis. 3. Sini, digunakan untuk membuat aplikasi web interaktif di R, sangat cocok untuk membuat dashboard atau alat analisis visual. 3. Paket untuk statistik dan pemodelan. 1. Stats, paket dasar untuk fungsi statistik umum seperti regresi, UGT, ANOVA, DAL. 2. IMTEST, digunakan untuk melakukan pengujian diagnostik model linear seperti uji heteroskedastisitas dan multikolinearitas. 3. Random Forest, paket ini digunakan untuk membangun model random forest, yaitu algoritma pembelajaran mesin berbasis ensemble. 4. Caret, digunakan untuk melatih model prediktif, menawarkan alat untuk melakukan cross-validation, preprocessing, dan tuning parameter. 4. Paket untuk pembelajaran mesin. 1. XBoss, digunakan untuk melakukan gradient boosting, yang sangat baik untuk masalah prediksi dengan data terstruktur. 2. E1071, menyediakan fungsi untuk model support vector machine, SVM, naive Bayes, dan klasifikasi lainnya. 3. Keras, paket untuk menjalankan deep learning menggunakan TensorFlow melalui R. 5. Paket untuk manipulasi teks dan NLP, Natural Language Processing. 1. TM, digunakan untuk text mining, penambangan teks, memungkinkan pemrosesan, analisis, dan manipulasi data teks. 2. Quanteda, paket yang kuat untuk analisis teks kuantitatif, seperti pembuatan korpus, tokenisasi, dan pembuatan matriks fitur. 3. Text-text-fake, digunakan untuk text mining dan NLP, terutama dalam embedding teks dan analisis vektor. 6. Paket untuk web scraping. 1. Airfast, digunakan untuk men-scrap data dari website HTML, mirip dengan Beautiful Soup di Python. 2. HTTR, paket ini digunakan untuk bekerja dengan API dan web scraping berbasis request HTTP. 7. Paket untuk manajemen data spasial. 1. SEP, digunakan untuk analisis data spasial. 2. SEF, paket untuk mengelola data spasial berbasis Simple Features. 3. Raster, digunakan untuk analisis raster data dalam konteks GIS. 8. Paket untuk time series dan ekonometrika. 1. Forecast,
digunakan untuk melakukan analisis dan prediksi time series. 2. TTN, paket untuk melakukan analisis teknis pada data time series, seperti menghitung rata-rata bergerak. 3. ZOO, untuk mengelola objek time series yang tidak beraturan. 9. Paket untuk literasi bibliometrik, literatur review biblio. 1. Bibliometrics, paket yang populer untuk melakukan analisis bibliometrik di R ini memungkinkan analisis data kepengarangan, kata kunci, dan berbagai metrik lainnya dari database seperti Scopus dan Web of Science. Beberapa fitur termasuk analisis co-authorship, keyword co-occurrence, dan citation analysis. 2. Lead Searcher, paket yang membantu untuk mencari, menyaring, dan mengumpulkan literatur terkait secara sistematis. 3. RefTools, digunakan untuk manajemen literatur dan tinjauan sistematis. Membantu dalam pencarian, pemilihan, dan analisis literatur yang relevan. 10. Paket untuk dokumentasi dan publikasi. 1. Kniter, digunakan untuk menghasilkan laporan dinamis dengan mengintegrasikan kode R dengan dokumen, seperti R Markdown atau LaTeX. 2. Remarkdown, paket untuk membuat dokumen format R Markdown yang dapat diubah menjadi berbagai format lain, termasuk HTML, PDF, dan Word. Paket yang disarankan untuk melakukan analisis biblio atau kepengarangan di RStudio adalah Bibliometrics karena sangat lengkap dan dirancang khusus untuk analisis bibliometrik.